Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik sehat. Semoga kita tetap dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Belajar, kemudian nanti kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Pada kesempatan pagi hari ini kita membahas tentang ketentuan waris dalam Islam. Kita sudah membahas tentang apa kemarin? Pengertian dan dalil tentang waris. Dalil sumbernya satu Al-Quran, dua hadis, tiga KHI. Nah, di sini di Indonesia KHI merupakan dasar hukum Islam yang ketiga dalam pembagian waris. Sebelum masuk ke pertemuan kedua pembahasan tentang waris dalam Islam, kita alangkah baiknya dimulai dengan doa terlebih dahulu. Saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Saya absen dulu. Ismatullah, Husnul Fatimah, Ika Ismatul, Indi, Sufiani, Nadia. Alhamdulillah hadir semua. Berarti dalam kondisi sehat semua. Sebelum kita mulai, saya ada pre-test seperti biasa. Akan saya berikan soal sebelum masuk di pelajaran. Silakan, 5 menit. Selesai 5 menit, ayo silakan bisa ditutup. Oke, saya kasih kesempatan kalian untuk mencari referensi tentang pembagian harta waris untuk ahli waris. Silakan kalian buka bukunya, kalian baca. Saya beri kesempatan 5 menit tentang pembagiannya, tentang jatah-jatahnya berapa atau pemahaman kalian berapa. Silakan dibaca. 5 menit saja. Selesai 5 menit. Dari literasi yang kalian baca, ada yang kalian tanyakan dari bacaan atau yang pernah kalian pahami dari luar? Pertanyaan? Ya, silakan. Mengapa harus ada pembagian waris? Kira-kira kenapa? Ada yang mau membantu juga? Ya. Dia tidak berharta peninggalan orang tua. Dia tidak berharta peninggalan orang tua. Apakah hanya orang tua? Hah? Tidak. Karena yang meninggal belum tentu orang tua. Ya kan? Semisal kalian udah kaya raya, punya harta 30 triliun. Karena kalian seorang akuntan baru lulus SMK langsung punya harta 30 triliun. Lah kok kalian meninggal? Udah amin meninggal. Nah, harta yang 30 itu harus dibagi kepada ahli waris. Ahli waris ada bapak, ada ibu, ada adik, dan kakek.
nenek dan sebagainya. Nah, Islam itu mengatur sesuatu itu karena pasti ada akibatnya nantinya. Allah Maha tahu apa yang akan terjadi kepada hambanya kelak. Makanya dari awal sudah diatur sama Allah. Besok akan ada aturan tentang waris, biar tidak ada berantem satu sama lain. Terus pembagiannya juga adil, karena udah ada aturannya, tidak boleh protes. Tidak bisa, saya lebih tua kok saya dapatnya sedikit. Tidak bisa. Harus manut. Saya kan anak perempuan, saya lebih tua. Kamu anak laki-laki tapi kan adik saya, harusnya lebih sedikit. Tapi dalam Islam mengatur tidak seperti itu. Ternyata adik kita yang laki-laki, padahal kalian perempuan, itu dapatnya bisa lebih banyak. Kok bisa? Karena keadilan Allah dengan keadilan kita itu berbeda. Tanggung jawab laki-laki itu lebih besar dibandingkan perempuan. Paham? Cewek? Cukup. Oke. Kalau gitu kita masuk ke materi ketentuan waris dalam Islam. Ketentuan kedua. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kedua ini melalui kegiatan diskusi. Nanti kalian ada diskusi. Nanti juga sudah termasuk diskusi secara tidak langsung. Kemudian menggali informasi. Kalian sudah membaca referensi. Maksudnya nanti kita juga materi masuk menggali referensi. Peserta didik satu dapat menganalisis ketentuan waris dalam Islam dengan penuh tanggung jawab. Kalian nanti bisa mengurai tentang ketentuan pembagian waris. Kedua, menilai manfaat waris dalam Islam dengan penuh kejujuran. Terus yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan pelaksanaan pembagian waris dalam Islam dengan penuh tanggung jawab. Setelah paham tentang jumlahnya, kemudian bisa membagi. Yang terakhir, menunjukkan pelaksanaan pembagian waris dalam Islam dengan komunikatif. Maksudnya komunikatif itu tidak dibagi sendiri. Ahli waris semuanya dikumpulkan. Kalau bisa ada saksinya, kalau bisa ada hakim. Kalau bisa hakim itu orang yang pintar yang bisa mengerti tentang ahli waris. Misal dengan kiai. Kalau tempat saya biasanya kiai yang dipanggil karena lebih paham. Kompetensi dasar mengevaluasi ketentuan waris dalam Islam, terus mempraktekkan pelaksanaan pembagian. Nanti setelah kita materi kita bagi kelompok praktek pembagian harta waris, walaupun tidak ada katanya. Kan udah biasa, kalian hitung-hitung uang nggak ada uangnya biasa. Sekarang bagi waris nggak ada uangnya, sama. Indikator pencapaian menganalisis ketentuan waris dalam Islam, menilai manfaat waris, terus menerapkan pelaksanaan pembagian waris dalam Islam, menunjukkan pelaksanaan pembagian waris dalam Islam. Lanjut. Ini untuk waris kemarin sudah kita bahas pengertian, kemudian dasar hukum, ada Al-Quran, As-Sunnah, dan kompilasi hukum Islam atau KHI. Kita masuk kepada para ahli waris. Nah, dasar hukum ahli waris. Ini dasar hukum ahli waris nanti akan ada 3. Satu karena unsur pernikahan, karena unsur nasab, kemudian yang terakhir karena unsur biologis selain nasab dan pernikahan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama karena unsur perkawinan. Kalau perkawinan biasanya hanya ada istri dan suami ataupun suami, bagiannya sudah jelas. Bila ada anak, bila tidak ada anak atau cucu, istri mendapatkan seperempat. Kemudian suami, istri dulu, istri bila ada anak dapatnya seperempat. Terus karena hubungan nasab, yang pertama anak
tunggal, tidak punya adik kakak. Itu harta warisannya setengah dari harta warisan orang tua kalau orang tua meninggal. Besar. Terus bila dua anak perempuan tidak ada anak ataupun cucu, itu hasilnya 2/3. Sekali lagi dasarnya adalah surat An-Nisa. Kita nggak bisa menakati, kita nggak bisa minyak. Capai segitu ya segitu. Lanjut. Yang kedua anak laki-laki. Anak laki-laki itu asobat. Nama asobat. Kemarin sudah sedikit kita bahas asobat, masih ingat? Lupa. Asobat sisa, benar. Asobat itu adalah sisa dari harta waris setelah warisan itu dibagi. Ibu kandung, bila tidak ada anak, cucu, 2 saudara atau lebih, tidak ada ayah kandung, dapatnya 1/3. Bila ada anak, cucu, tidak ada 2 saudara atau lebih, tidak ada ayah kandung, dapatnya 1/6. Ini bila tidak ada anak, tidak ada cucu, 2 atau lebih saudara perempuan, tetapi ada ayah kandung, itu sepertiga dari sisa setelah diambil istri atau suami. Yang selanjutnya terakhir dalam perhatian, saudara laki-laki itu atau perempuan seibu sendirian atau tidak ada anak, cucu, ayah kandung, itu dapatnya 1/6. Kalau 2 orang atau lebih, tidak ada anak atau cucu atau ayah kandung, dapatnya 1/3. Ini saudara laki-laki ayah atau cucu ibu, ketika ada anak laki-laki tidak dapat. Bisa otomatis ketutup. Karena saudara, bukan saudara lagi. Jadi ini paman. Semisal saya meninggal, saya punya adik laki-laki, punya adik perempuan. Kalau saya tidak punya anak, ini adik laki-laki dan perempuan saya dapat harta waris. Tapi kalau saya punya anak, dua-duanya nggak dapat. Jadi tidak menyampai ke bawah. Kalau ke bawah nggak ada, ke atas, berarti bapak saya. Ini menyampai itu ketika tidak ada ayah kandung, kan? Apa? Kalau ke bawah tidak ada anak. Kalau menyampai berarti setelah bawah, atas atau bawah tidak ada. Itu gambaran singkatnya seperti itu. Begitu juga saudara kandung perempuan sama. Ketika atas bawah tidak ada, nyampe dulu. Terus saudara perempuan sekandung seayah sendirian, tidak ada anak, cucu, kandung, 2 orang atau lebih, tidak ada anak, cucu, kandung, setengah ataupun 2/3. Yang ketujuh, saudara laki-laki sekandung seayah, bila sendirian atau bersama saudara lain, tidak ada anak, cucu atau ayah kandung, jadi asoba. Yang kedelapan, cucu atau keponakan menggantikan kedudukan orang tua yang menjadi ahli waris dengan syarat kedudukan ahli waris yang diganti. Paham? Itu kan kasarnya waris seperti ini. Waris ini ketika yang salah satu meninggal, kita melihatnya ke bawah dan ke atas. Hitungannya ke bawah ke atas. Kalau ke bawah itu ada anak, ke bawah lagi apa? Cucu. Kalau ke atas
nih? Nah, hitungannya seperti ini urutannya. Kalau ini ada anak, cucu otomatis tidak dapat. Tapi kalau anak nggak ada, Kalau anak nggak ada, cucu masih bisa dapat. Nanti dibagi sama orang tua. Ini ada semua penyamping. Ada kakak, adik, ada paman, ada bibi. Itu kesamping, baru dapat. pokoknya berarti kelas harus habis ya. Harus habis. Nah kalau hartanya banyak banget nggak bisa habis gimana? Harus habis. Nanti ada asobat. Itu enaknya asobat. Yang lain dapat 1/4, 1/6. Asobat bisa 3/4. Bisa dari harta warisan itu. Ya Allah. Pembagian. Bingung? Enggak. Ya? Semoga mungkin kita harus hanya menghafalkan saja, menghafalkan bagian-bagian dari yang ada dalam Al-Quran, ada dalam KHI. Kita hanya menghafalkan itu. Tinggal nanti pembagiannya, pemahaman kita aplikasikan dalam sebagian harta yang ada. Separuh perjalanan ada pertanyaan enggak? Pak, Ya. dari pembagian yang disebutkan tadi, Ya. apakah anak-anak tidak dapat Ya Pak. anak-anak? Anakan. Saya apa dulu? Ya. Tidak kan ya Pak, kan tidak disebut dalam aturan atau masuk dalam pembagian harta. Jadi anakan dapat enggak? Sebenarnya sih enggak. Tidak. Dapat enggak? Bukan. Kan nggak saudara Pak. Enggak. Dalam hal ini aturan di Al-Quran tidak ada, di hadis tidak ada, di KHI tidak ada. Tapi ini nggak dapat maksud nggak? Ya. Karena dia anak angkat sudah besar bareng-bareng dengan kita. Kalau dalam ijma, kemudian keputusan para ulama, kesepakatan itu anak angkat nanti dapat wasiat wajibah, waris wasiat wajibah. Kok lagi pembahasan nanti. Wasiat wajibah itu adalah bagian harta waris karena melas. Melas dibagikan melas, ya kan? Misalnya kalian ketika temennya kalian jajan, kalian nggak jajan sendiri, nggak dapat jatah. Gimana perasaan kalian? Ini Pasti kan? Sama halnya. Oh, Ketentuannya nanti wasiat wajibah tidak boleh lebih dari 1/3. Wasiat wajibah tidak boleh dari 1/3 harta. Maksimal 1/3. Ada lagi? Pak, Ya. misalkan ada orang kaya itu meninggal dunia tapi nggak ada ahli waris sama sekali lah, nanti gimana? Orang kaya meninggal tidak punya ahli waris, tidak punya siapapun. Gimana? Hai Pak, Ya. bagi tetangga Pak. Dibagi tetangga. Ya sudah. Oh, saya kasih saya aja. Ah, Kasih saya aja Pak, nggak apa-apa. enak ya, kaya aja ya. Iya. Kita nyari Tambah kemana? kaya aja. Pak Sofi. Dalam Islam itu nanti harta kekayaan itu dikelola oleh negara, masuk ke Baitul Mal. Kok bisa Pak? Emang Bisa, karena itu aturan. Masuknya Baitul Mal itu bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan umum. Dibagikan fakir miskin boleh, untuk anak yatim boleh, untuk ibadah tempat ibadah tidak boleh. Yang lain? Saya Pak. Ya. Saya sering mendengar di berita ada artis berebutan harta pendiri. Apa itu sih Pak? Apa warisan juga? Harta guru gini, ada yang pernah dengar? Saya Pak, sering Pak. Sering ya? Tidak. Apa itu? Nggak tahu. Sebenarnya tidak paham Pak. Harta guru gini termasuk warisan bukan? Harta guru gini. Contohnya seperti ini, ada suami, ada istri. Ini setelah menikah. Semisal suaminya meninggal,
menghasilkan harta di sini ada 500 juta. Ini apa sedikit? Ini sebelum harta warisan dibagi, ini ada beberapa hak yang harus dipenuhi oleh si mayit. Kita harus menelusuri si mayit itu punya hutang enggak, punya wasiat enggak, kemudian punya istri enggak. Penelusuran dari hartanya itu dari mana saja. Untuk kepengurusan kematian, kalau kita di daerah kita ada tahlil, setelah tahlilan selesai boleh hartanya warisnya dibagi. Tapi kalau belum selesai tidak boleh dibagi. Menunggu sampai semuanya selesai baru bisa dibagi. Nah, di sini ada harta gunung gini itu harta yang dihasilkan setelah suami atau istri menjadi satu. Hasil dari setelah berkeluarga. Misal saya sudah menikah 10 tahun. Dalam pernikahan 10 tahun itu saya memiliki harta 1 miliar. Nah, harta 1 miliar ini bisa dianggap adalah harta dari suami istri, harta barengan. Walaupun yang kerja misal hanya saya, tapi ini harta barengan. Nah, harta barengan ini adalah harta gunung gini. Yang dinamakan harta gunung gini itu harta yang dihasilkan setelah adanya pernikahan. Ya, paham? Nah, harta gunung gini itu jatahnya adalah separuh dari harta yang ada. Sebelum warisan dibagi 500 juta adalah miliknya istri. Sebelum pembagian nanti istri dapat jatah 1/8 atau 1/6. Ini sudah dapat setengah dulu dari harta gunung gini. Harta gunung gini juga dihasilkan setelah adanya ikatan pernikahan. Paham di sini? Kita ada satu contoh, kita bahas Pak, biar kita sedikit paham. Kita pecahkan bersama-sama. Ini semisal ada orang yang meninggal dunia, seorang suami meninggal, kemudian dia meninggalkan seorang istri, ibu, 1 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Hartanya 720 juta. Kira-kira berapa bagian hartanya masing-masing? Kira-kira, berarti kan kita nanti hitung-hitungan. Seorang istri, berapa bagian istri? Nanti kita kembali ke rumus tadi. Rumus istri. Yang ditinggalkan ada anak kan tadi? Ada. Berarti kalau ada anak ambilnya ya 1/8. Istri dapat 1/8. Ini istri. Kemudian siapa lagi tadi? Anak ibu. Ada ibu. Ini ibu. Bawah ibu dapat berapa ibu? 1/6 karena ada cucu nggak tadi yang ditinggalkan? Hah? Dalam kasus tadi ada cucunya nggak? Nggak ada anak masih terhalang oleh anak. Berarti dapat 1/6. Ini untuk ibu. Anak? Anak laki-laki ataupun anak perempuan? Asoba. Jadi anak laki-laki ataupun perempuan ketika ada yang lain pasti masuk dalam asoba dulu. Anak berarti asoba. Anak. Nah, ini kita bahas nanti. Kita bahas yang 1/8 dulu. 1/8 kali berapa hartanya? 720 juta. Ini juga
juga sama. 1/6 kali 720 juta. Berapa hasilnya? 9. Berarti hasilnya 90 juta. Kalau yang 1/6 72 dibagi 6. 12 berarti 120 juta. Ini bagian istri, ini bagian ibu. Nah, asalkan bagaimana baginya? Sisa dari harta ini 90 tambah 120 berapa? 210 dari harta 720 sisa berapa? 510. 490. Hah? 510. Iya, 510. Nah, itu mana sobat? Yang kita harus rumus utamanya adalah laki-laki adalah 2 kali lipat jumlah perempuan. Ya, anak laki-laki ada berapa? 1. Anak perempuan ada 1. Berarti mau tidak mau anak laki-laki ini jatahnya 2 kali 1. Anak perempuan karena jatahnya 1 kali lebih separuhnya dari laki-laki adalah 1. Jumlahnya berapa? Anaknya 1. Anaknya 1. Anak perempuan 1. Berarti ini ada di 2. Ini hasilnya 1. Berarti penjumlahan ada 3. Ini pembilang. Hitungannya anak laki-laki adalah 2/3, anak perempuan 1/3 dikalikan 510. Berapa? Ini sama, 1/3 kalikan 510. Ini hasilnya. Paham? Gampang enggak? Sekali lagi, kalau kita udah paham rumusnya, rumus pembagiannya, yang menghalangi siapa, dapatnya berapa, pembagian seberapa pun akan menjadi mudah, gampang. Kita tinggal cari hasilnya. Selesai. Adil, sesuai dengan ketentuan agama. Biar lebih memahami, silakan kalian bagi 3 kelompok aja. 3 kelompok menjadi 1. Yang 2 berarti silakan mau gabung mana. Silakan buat 3 kelompok, akan saya kasih tugas sama membagi warisan. Silakan bagi. Oke, silakan. Itu ada kasus, jangan dilihat namanya ya, itu hanya sebuah contoh aja. Ketika ada kesamaan, anggap saja hanya kebetulan. Sebuah kasus pembagian harta waris, silakan kalian temukan di kelompok kalian, kalian bahas. 10 menit cukup ya? 10 menit. Silakan kalian temukan. Nanti setelah itu kalian presentasikan dari hasil bagian.
masih dapat. Iya. Ibu masih dapat kata-kata aneh. Selesai? Selesai. Maka bapak tiga dulu. Yang sampai tidak selesai dulu. Salah satu dibaca. Diri. Analisis pembagian harta warisan masing-masing yang lain. Yang pertama, satu orang istri dibagi setengahkan karena si mayat memiliki anak. Ya. Terus yang kedua, anak laki-laki atau maaf karena ada anak perempuan. Terus yang kedua, anak perempuan atau maaf karena ada anak laki-laki. Perhitungannya, satu orang istri setelahkan dikalikan harta warisan, terus dibagi hasilnya 12 juta. 12 ya. Terus yang asobah, total harta warisan, kurangi harta warisan yang sudah dibagikan kepada ahli waris lainnya, istri yang tadi. Ya, Terus bagi 96 juta dikurangi 12 juta, hasilnya 84 juta. Sudah, benar nggak hasilnya? Nah, oke. Berarti terima kasih presentasi dari masing-masing kelompok. Hasilnya alhamdulillah berarti sudah bisa paham, ya kan? Paham? Baik, sekarang kembali ke tempat kalian masing-masing. Tutup bukunya. Sebelum kita pulang, kita akan ada soal post test yang telah kalian pahami nanti selama pembelajaran. Silakan ada pertanyaan, kalian jawab sesuai yang kalian pahami. Ini penilaian untuk kalian yang akan saya masukkan pada nilai harian. Silakan. 5 menit cukup. Selesai 5 menit, silakan dikumpulkan. Oke, pas kita melaksanakan pelajaran selama 3 jam tadi, apakah kegiatan hari ini menyenangkan? Semangat? Ngantuk? Ngantuk tapi semangat, tidak apa-apa. Jadi kesimpulan pada hari ini adalah bahwasanya pembagian warisan itu sudah ditentukan kadar dan jumlahnya oleh hukum Islam, Al-Quran, hadis dan KHI. Jadi mau tidak mau harus mengikuti. Paham? Selanjutnya pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang SKI, sejarah Islam. Sejarah Islam nanti perkembangan Islam di Indonesia seperti apa, masuknya Islam bagaimana, kita akan insya Allah akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Silakan kalian kepala membaca-baca, persiapkan apa yang ada materi selanjutnya di buku sudah ada, silakan sampai bisa baca. Bisa dipahami? Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya akhiri, silakan ketua kelas untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan doa. Selesai. Terima kasih kepada ketua kelas, kepada teman-teman semua. Semoga pelajaran kali ini bisa
imbas untuk diri kita dan masyarakat kelak nanti. Amin Allahumma. Amin. Mohon maaf apabila ada salah kata, kemudian ucapan yang menyakiti hati, kemudian bercandaan yang tidak enak untuk kalian. Saya mohon maaf.